Assalamualaikum. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm great. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas Ahmad Reza, saya persilakan. Okay, class, before we start our study, let's pray together. Start praying. Bring to the teacher. Okay, before we start to our study, our attendance of this class, please say present on your pen. Raise your hand. Understand? Good. First, Ahmad Reza. Present. Good. Di kondisi yang sedang pancaroba ini, kita harus tetap menjaga kesehatan. Yang pertama harus mengurangi minum es. Yang kedua harus mengurangi makan pedas. Yang ketiga harus teratur dalam tidurnya dan juga dalam makannya. Belajarnya, mari kita berdiri semua. Dan kita menyanyikan lagu nasional, ya. Tangannya digopel, taruh di dada kalian. Oke, ikutin aba-aba Bu Yulia. Tanah airku Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau. Mari kita tepuk tangan. Materi yang sudah saya berikan minggu lalu. Ada yang masih ingat materinya apa? Oke, Umay, apa materinya? Pengertian seni lukis. Pengertian seni lukis, betul. Selanjutnya, Saya oke, Kumala. tema dalam lukis. Tema dalam melukis, good. Selanjutnya, Riza. Unsur pada lukis. Unsur pada lukis, good. Adapun kompetensi dasar yang kita gunakan yaitu KD 3.1 mengenai mengidentifikasi konsep unsur, prinsip, bahan, dan teknik pada karya seni rupa 2 dimensi. Adapun tujuannya yaitu kita menganalisis sebuah karya seni lukis berdasarkan alirannya. Oke, next kita lihat. Nah, ini ada sebuah mind map, ya. Mind mapping di mana sudah saya pernah berikan minggu lalu. Nah, saya akan berikan kalian video terlebih dahulu. Silakan kalian simak. Oke, kita kasih applause dulu dong. Video yang sudah kalian lihat, kira-kira apa yang kalian bisa dapat atau pendapat kalian? Kira-kira itu pameran apa sih tadi? Nah, pameran tadi itu adalah pameran lukis yang diadakan oleh para seniman muda yang berusia 5-15 tahun. Oke, gimana, sangat inspiratif nggak? Banyak banget ciri-ciri khas yang lucu, warna-warna tampilnya juga lucu, lalu karakternya beda-beda. Tadi ada gambar apa aja sih di situ? Coba saya mau tanya, siapa yang bisa menjawab perbedaan gambar pertama dan gambar kedua? Alia, silakan Alia, maju ke depan. Pada gambar di depan, kalau gambar yang nomor 1 menunjukkan gambar yang tidak nyata karena nggak mungkin kan di dunia ada tikus yang kepalanya itu kepala Dan gambar yang kedua? Ayo, siapa ya? Yang cowok deh ya, yang cowok. Dari cewek dulu, siapa nih yang cowok? Rohim. Oke, Rohim, silakan maju. Gambar dua. Yang nomor 2 kurang warnanya kurang menarik. Terus sama yang ini nggak ada objek manusianya, itu ada. Selamat nih, saya kasih dua kita buat kamu. Oke, tadi adalah persepsi dari teman kalian. Yang apa sih aliran itu? Irfan, silakan. Kemudian gaya mete dan paham khas yang diikuti oleh individu ataupun kelompok tertentu untuk menciptakan seni lukis. Oke, good. Jadi aliran itu pada intinya adalah sebuah gaya, ya, atau konsep. Setiap aliran itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Bisa dilihat dari bentuknya, dari warna, atau dari konsep yang disampaikan.
Nah, banyak banget aliran seni lukis. Ada kubisme, naivisme, impresionisme, dan lain sebagainya. Di sini saya membahas 6 aliran lukis. Next kita lihat yang pertama. Next, ada aliran naturalisme dari namanya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, Nadia. Bagaimana cara membedakan lukisan realisme dan ekspresionisme? Oke, good. Silakan duduk. Oke, langsung saya jawab ya. Nadia bertanya, bagaimana cara membedakan lukisan realisme dengan ekspresionisme? Nah, kalau realisme itu dia terlihat real. Apa yang kita lihat di mata itu kita wujudkan dalam bentuk lukisan. Tapi kalau misalnya ekspresionisme, apa yang dilihat di mata itu bisa jadi sama dengan aslinya ataupun berbeda dengan aslinya. Jadi tergantung yang bisa jawab aliran apa yang ada pada gambar di depan. Tumala. Yang C, surrealisme. Kenapa surrealisme? Karena nggak mungkin kan kalau misalkan kupu-kupu itu ditarik, itu kan karena kupu-kupu itu kan badannya kecil. Oke, betul? Betul. Silakan. Oke, setelah kalian memahami perbedaan dan mengkategorikan seni lukis berdasarkan alirannya, sekarang saya akan berikan kalian sebuah tugas berupa lembar kerja. Ya, lembar kerja ini bersifat individu, tapi kalian boleh diskusi dengan teman-temannya. Oke, saya bagikan dulu lembar kerjanya. Ya. Setelah kalian kerjakan, saya kasih waktu 10 menit. Ya, jika ada yang ditanyakan, boleh kalian maju ke depan. Oke, selamat mengerjakan. Kira-kira lebih dominan warna kanak-kanakan apa enggak? Oke, cara menulis konsep ketika kamu sudah tahu karya yang kamu pilih, lalu kalau misalnya sudah selesai, kalian langsung share di grup WA Seni Budaya ya. Oke, nanti saya urutin yang paling cepat selesai duluan. Setelah kalian selesai, kita akan presentasi dari hasil analisis yang sudah kalian kerjakan. Oke, ayo. Oke, waktunya habis, time out. Yang sudah kalian share di grup akan saya tampilkan. Ya, berdasarkan siapa yang paling selesai pertama. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang masuk yaitu Najwa. Oke, Najwa silakan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Rahna. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis karya seni lukis berdasarkan aliran lukis. Judul karya lukis yang saya pilih berjudul The Persistence of Memory. Lalu seniman dari karya lukis ini yaitu Salvador Dali. Aliran dari karya lukis ini yaitu aliran surrealisme. Kenapa aliran surrealisme? Karena menggabungkan antara dunia nyata dan mimpi.
Karena kan pada nyatanya jam minggu itu kan nggak ada nilai kan. Nah, untuk konsep atau makna yang ada pada lukisan ini yakni karya surrealisme yang terkenal memperkenalkan citra jam saku yang meleleh dengan lembut. Ini melambangkan teori Dali tentang kelembutan dan kekerasan yang merupakan pusat pemikirannya pada saat itu. Seperti yang dituliskan oleh Dawn Yates, jam tangan lembut adalah simbol tidak sadar dari realitas ruang dan waktu. Mediasi surrealis tentang runtuhnya gagasan, kita tentang tantangan kosmik yang tetap. Interpretasi ini menunjukkan bahwa Dali menggabungkan pemahaman tentang dunia yang diperkenalkan oleh teori relativitas khusus Albert Einstein. Ditanyakan oleh Ilya, ini kenyataannya. Dali menjawab bahwa jam tangan lunak tidak terinspirasi oleh teori relativitas, tetapi oleh persepsi surrealis tentang Cambridge yang meleleh di bawah sinar matahari. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Nazila sudah menjelaskan lukisan mengenai lukisan Salvador Dali ya, yaitu alirannya apa tadi? Surrealisme. Kenapa surrealisme? Karena mimpi. Good. Yang kedua, siapa yang maju? Siapa? Reza. Oke. Reza, silakan maju Reza. Ada yang lainnya penyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lukisan yang saya identifikasi adalah berjudul The Son of Man. Senimannya bernama René Magritte. Alirannya surrealisme. Berkonsep terdiri dari seorang pria dalam mantel dan topi bowler berdiri di depan tembok rendah. Di luarnya adalah laut dan langit berawan. Wajah pria itu sebagian besar tertutup oleh hijau yang melayang. Oke, lukisannya menarik ya. Yang Reza pilih itu lukisan dari Rothmar Drake ya, di mana lukisan ini mengkonsepkan tentang seseorang yang intinya itu dia tidak ingin menampilkan atau menunjukkan wajah kesedihannya. Ya, jadi setiap lukisan itu seperti ini. Kalau kita nggak tahu konsepnya, kita nggak cari pengertiannya dan analisisnya, kita nggak akan tahu lukisan itu menjelaskan apa. Oke, next. Selanjutnya lagi buat teman-teman yang lain. Oke, sekarang kita akan mengulas kembali materi yang sudah kita bahas hari ini. Ya, kita lihat dari yang pertama. Apa yang dimaksud dengan aliran surrealisme? Yaitu aliran Aliran yang menggabungkan antara alam benar dan Oke, silakan dibaca kesimpulannya oleh Renal. Kesimpulan, terdapat 3 fungsi adanya aliran lukis, yaitu yang pertama fungsi primer. Oke, saya mau minta survei dari kalian. Kira-kira untuk pembelajaran hari ini dari kolom A sampai D, yang mana yang kalian pilih untuk Bu Yuli? Pelajaran selanjutnya atau pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membuat sebuah praktek lukis. Siapa yang main banget untuk melukis? Banyak ya. Oke, mari kita baca surat Al-Fatihah. Doa dimulai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan ya. Keep safety dan keep funny. Bye.